Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam diri kita hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar ayah bunda dan adik-adik semuanya? Nah, sore hari ini menjelang maghrib, Pak Fe akan bercerita kepada adik-adik semua tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat hari ini adalah tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah dan adik-adik semua, tahukah kita bahwa bumi sekalipun tidak sanggup untuk memenuhi permintaan manusia atau kebutuhan manusia yang sangat banyak sekali. Hal ini disebabkan karena tidak puasnya manusia dengan apa yang sudah dia dapatkan. Banyak sekali orang pada saat belum punya rumah mengimpikan bisa punya rumah. Tapi saat dia udah punya rumah, dia menginginkan satu tambahan rumah lagi. Apabila dia sudah punya 2 rumah, dia ingin 3. Begitulah seterusnya. Nikmatnya pada saat kita belum punya mobil, membayangkan punya mobil. Tapi apa yang terjadi pada saat sudah terjadi? Sudah memiliki mobil tersebut, ingin nambah 1 lagi. Ingin merubah lagi merek mobilnya, ingin tambah 2, 3 dan seterusnya. Itulah sifat manusia yang tak pernah puas. Ayah bunda dan adik-adik semua yang dirahmati Allah, bila sifat tamak tersebut melekat pada diri kita, maka lihatlah bagaimana Rasulullah hidup. Sebelum perang Uhud, Ali bin Abi Thalib beserta Rasulullah dan para sahabat menunggu kedatangan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Beliau adalah seorang pemuda di mana di kalangan kaum Quraisy itu dikenal sebagai seorang pemuda dengan paras yang tampan. Seorang yang juga terkenal dengan kekayaannya. Sehingga wajar pada masa itu Mus'ab bin Umair menjadi idola para gadis. Apabila Mus'ab sudah berjalan, maka para gadis melirik melihat Mus'ab bin Umair. Tak hanya itu, ya. Mus'ab bin Umair juga terpandang karena berada atau berasal dari keluarga yang berada. Nah, apa yang istimewa dari Mus'ab bin Umair? Ya, yang istimewa adalah pada saat Mus'ab memutuskan untuk masuk Islam, maka dia meninggalkan seluruh kemewahannya, pakaian yang mahal, bahkan keluarganya ditinggalkannya. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya, bahkan dalam kisah ini diceritakan pakaian Mus'ab bin Umair terbuat dari kain kasar yang tertutup burdah bertambal kulit yang masih terlihat bulunya. Rasulullah membayangkan dulunya Mus'ab berpakaian mewah dan mahal dengan kondisi pada saat itu. Sedih. Tapi bukanlah sedih Rasulullah, tapi terharu karena melihat perubahan yang luar biasa dari seorang Mus'ab bin Umair, tapi dia menikmati kesederhanaannya. Beliau pun bersabda kepada para sahabat yang pada saat itu hadir dalam majelis Rasulullah, bagaimana pendapat kalian
apabila ada salah seorang dari kalian berangkat pada pagi hari dengan memakai pakaian yang indah, dan pada sore harinya pulang dengan memakai pakaian indah yang lainnya, kemudian kamu mendapatkan keuntungan berdagang, dan dari hasilnya kamu dapat membeli kain untuk menutup rumahmu seperti kelambu Ka'bah. Maka para sahabat tersenyum, membayangkan kenikmatan yang luar biasa itu. Mereka segera menjawab, "Ya Rasulullah, pada hari itu keadaan kita lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Kita punya biaya yang cukup dan nikmat dalam beribadah." Apa kemudian kata Rasulullah? Bahkan keadaanmu sekarang lebih baik daripada keadaanmu pada hari itu. Ayah bunda rahimakumullah, ada sebuah pepatah Arab, ya, baidatul yaum khair min dajajatil ghad, bahwa telur hari ini itu lebih baik daripada ayam esok hari. Nikmat Allah yang diberikan pada kita hari ini, walaupun sebutir telur, tapi itu langsung bisa kita makan daripada ayam yang masih dalam bayangan kita. Ketamakan sifat manusia ini tentunya menjadi ibrah bagi kita semua untuk tidak masuk ke dalam diri kita. Karena bila itu terjadi, apa bedanya kita dengan binatang? Bahkan ketamakan manusia ini lebih daripada binatang. Coba kita ambil pelajaran. Seekor binatang biasanya kalau sudah kenyang perutnya, dia akan tertidur pulas dan beristirahat. Seekor ular, apabila dia sudah menemukan mangsanya, dia akan tertidur pulas karena perutnya sudah kenyang. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Dia tidak cukup dengan satu hal yang sudah dia miliki. Dia akan terus menambah dan terus menambah. Inilah sifat tamak dari seorang manusia. Bertambah kaya bukannya semakin membuat dia merasa tenang, malah membuat dia semakin tidak tenang. Semakin bertambah tamaknya, semakin bertambah sulitlah dia berpisah dengan harta. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat menjalankan kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.